Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku sekalian, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara tatap maya atau daring. Adapun materi yang akan disampaikan hari ini yaitu mengenai materi SPDP tentang mengenal seni rupa murni. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua jenis atau dua macam. Di antaranya yang pertama yaitu seni rupa murni, yang kedua seni rupa terapan. Apa sih yang dimaksud dengan seni rupa murni dan apa yang dimaksud dengan seni rupa terapan? Seni rupa murni adalah seni rupa yang hanya memfokuskan karyanya pada nilai-nilai estetika semata. Misalnya lukisan, patung, batik, keramik, atau benda-benda pajangan lainnya. Seni murni adalah bagian dari kelompok karya seni rupa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Maksudnya, bahwa kelahiran karya seni tersebut lahir dari adanya ungkapan atas ekspresi jiwa atau cetusan jiwa. Misalkan, ketika kita lagi sedih, gembira, ataupun berduka, kita bisa mencurahkannya itu dalam bentuk lukisan, musik, atau membuat syair lagu, patung, dan yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu contoh karya seni rupa murni. Ini yang gambar di sini yaitu gambar lukisan. Yang keduanya yaitu gambar patung. Yang selanjutnya, seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan suatu karya seni yang memfokuskan karyanya pada nilai estetika. Selain itu juga memperhatikan nilai-nilai praktis dalam penggunaan karya seni tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, dan selalu terkait dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat diproduksi. Yang kedua, bersifat praktis. Yang ketiga, bentuk menyesuaikan fungsi. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan selera masyarakat. Mengenal seni rupa. Perasaan manusia, sebagaimana tadi disebutkan di awal, itu selalu berubah-ubah. Suatu ketika seseorang bisa merasa gembira, tapi beberapa saat kemudian dapat menjadi sedih. Setiap orang dapat pula merasa cemas, takut, atau marah. Semua perasaan itu dapat diungkapkan dalam karya seni rupa. Oleh karena itu, tidak jarang ketika kita melihat karya seni rupa yang murni itu, yang pertama, aneh, sulit dimengerti, dan tampak tidak memiliki arti. Namun, pada sesungguhnya itu merupakan suatu lambang perasaan seseorang atau seniman yang dituangkan dalam karyanya, sebagaimana yang terlihat pada karya seni patung keramik ini. Ini adalah karya dari Hendrawan. Judul karyanya itu Japanese Spirit, yang artinya spirit orang Jawa. Memang begitulah karya seni rupa, kadang terlihat aneh dan sulit dimengerti. Makna karya seni rupa murni. Segala jenis bentuk karya seni rupa yang sengaja dibuat untuk media ekspresi atau sarana mengungkapkan perasaan itu disebut dengan karya seni rupa murni. Ungkapan-ungkapan perasaan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk karya seni rupa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sebaliknya, ada pula karya seni rupa murni yang aneh, penuh makna simbolis, dan sulit dimengerti. Sebagai contoh, mari kita perhatikan beberapa karya seni rupa berikut ini. Gambar berikut merupakan
contoh dari hasil karya seni rupa murni yang berbentuk lukisan. Gambar paling kiri atau gambar yang kedua berjudul Demikianlah karya Lian Sabar. Mungkin bisa kalian amati gambarnya bentuknya hanya seperti itu, yang otomatis ketika kita melihatnya kita pasti belum bisa menafsirkannya secara gamblang. Ya begitulah kalau seni rupa murni, kadang aneh-aneh, tapi bagi orang yang membuatnya itu merupakan suatu karya yang murni. Yang kedua, gambar 3 paling kanan, yaitu lukisan yang berjudul Letusan Gunung Merapi, karya dari Raden Soleh. Sedangkan yang Demikianlah itu karya dari Lian Sahar. Gambar selanjutnya ini merupakan satu karya seni rupa murni yang berbentuk patung. Gambar yang keempat atau gambar yang paling kiri ini merupakan patung yang berjudul Wanita dan Seekor Rusa. Kalian bisa lihat dan bisa diamati, ini adalah gambar seorang wanita, sedangkan ini gambar dari hewan atau rusa yang tadi disebutkan. Nah, ini salah satu karya dari Jana. Sedangkan gambar yang kelima atau gambar yang paling kanan yaitu patung berjudul tentang Tangisan Dewi Batari. Ini suatu karya dari G. Siddhartha. Sekarang kita memasuki bagian B, jenis karya seni rupa murni daerah. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi pusat tempat tinggal para seniman. Daerah-daerah tersebut antara lain Bali, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan Bandung. Para seniman tersebut tinggal dan berkarya di daerah-daerah tersebut, sehingga kegiatan kesenian yang ada di daerah bersangkutan menjadi berkembang. Jenis-jenis karya seni rupa yang berkembang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seni lukis. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, perkembangan seni lukis di Bali terlihat lebih maju. Hal ini disebabkan karena banyak seniman yang bermukim di sana. Bahkan tidak sedikit dari seniman-seniman tersebut yang berasal dari luar negeri. Tokoh-tokoh pelukis dari Bali yang terkenal antara lain Cokorda Gede, Agung Sukowati, Ida Bagus Kembang, dan Walter Spies. Dan sedangkan tokoh pelukis dari daerah lain antara lain Sujana Kerton dan Jihan. Itu salah satu seniman yang asli dari Bandung. Cekok Pekik dan Widayat itu aslinya dari Yogyakarta. Ini merupakan hasil karya-karya dari para seniman tersebut. Yang ini adalah salah satu contoh karya lukisan yang menggambarkan pemandangan alam Bali. Sedangkan yang ini adalah gambar lukisan tentang TKW Pamitan karya dari Joko Pekik. Perkembangan seni patung Bali juga sangat menonjol. Seni patung Bali paling awal berasal dari abad ke-8. Patung pada masa itu berupa perwujudan dewa-dewa yang digunakan dalam pura. Saat ini bentuk patung Bali sudah sangat beragam dengan penampilan-penampilan yang sudah diperhalus. Seniman patung dari Bali yang terkenal antara lain adalah Ida Bagus Enjana, Ida Bagus Film, dan Ida Bagus Glodok. Ini adalah salah satu jenis karya patung Ida Bagus Film dengan objek wanita dan bayi. Di daerah lain juga ditemukan macam-macam bentuk dan gaya seni patung. Karya patung tradisi yang menonjol yaitu patung leluhur atau peringatan yang menggambarkan roh nenek moyang. Itu biasanya dari orang Toraja. Mempunyai tradisi membuat patung orang yang telah meninggal. Patung semacam itu disebut tau-tau dan biasa ditempatkan di luar kubur batu. Demikian pula patung-patung suku Asmat.
bisa dikatakan hampir semua patung-patung suku Asmat merupakan sosok dari para leluhur karena patung-patung tersebut diberi nama orang yang telah meninggal. Yang ketiga adalah seni keramik. Desa tembikar atau keramik dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia, kecuali Papua. Beberapa di antaranya yang terkenal yaitu Kasongan di Yogyakarta, Banyumelek di Lombok, dan Pleret di daerah Purwakarta atau Jawa Barat. Pada awalnya, karya keramik yang dibuat berupa benda-benda fungsional seperti peralatan dapur, celengan, dan hiasan bangunan. Akan tetapi, pada saat ini, para pengrajin mulai menciptakan keramik dengan bentuk-bentuk non-fungsional atau biasa disebut dengan keramik seni. Tokoh seniman dalam bidang ini adalah Widayanto. Gambar berikut ini adalah gambar dari seni patung yang berasal dari daerah Kasongan, Yogyakarta, dengan objek seorang anak kecil meniup pipa seperti ular. Sedangkan yang kedua adalah keramik seni Loro Blonyo. Jenis karya seni rupa murni daerah yang keempat yaitu seni batik. Tokoh seni batik yang terkenal di Indonesia antara lain Amir Yahya. Amir Yahya tinggal dan terus berkarya hingga akhir hayatnya di Yogyakarta. Amir Yahya dikenal sebagai pelukis batik. Karyanya kebanyakan berupa lukisan abstrak dengan teknik celup dan perintangan dengan lilin. Salah satu karya lukisan batiknya yaitu Borobudur. Lukisan-lukisan batiknya sering diperkenalkan dalam pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Ini adalah salah satu contoh dari karya lukisan batik dari Amir Yahya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan apresiasi? Apresiasi yaitu salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai atau menghargai karya seni. Ada banyak hal yang dapat dijadikan dasar penilaian. Di antaranya bentuk, objek, tema, teknik, dan makna simbolnya. Tahukah kamu, tiap-tiap pelukis itu memiliki gaya dan teknik melukis yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Demikian pula objek dan makna simbolis yang dituangkan dalam lukisannya itu berbeda antara lukisan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, mari kita perhatikan lukisan dari karya Ahmad Affandi pada gambar berikut. Nah, ini salah satu karya bentuk dari karya Affandi yang berjudul Menara Eiffel. Objek matahari digambar lebih menonjol daripada Menara Eiffel. Affandi memiliki lambang khusus untuk lukisannya. Misalnya, matahari mengandung makna sumber penghidupan, tangan bermakna aku bekerja dengan tanganku, bukan pikiranku, dan kaki bermakna aku berjalan maju dengan kakiku. Affandi merupakan salah satu pelukis yang sangat terkenal di Indonesia. Dia mempunyai teknik yang berbeda dengan yang lainnya. Terkadang dia melukis dengan tidak menggunakan kuas, akan tetapi langsung mengoleskan cat dari tuba atau dari tub ke kanvas. Dan terkadang dia hanya menggunakan jarinya sebagai alat media bantu untuk melukis. Nah, ini adalah salah satu gambar ketika Affandi melukis dengan jarinya. Dia mengekspresikan atau membuat satu karya seni lukisnya dengan hanya menggunakan jari sebagai media.
Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi SBDP hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dengan penjelasan singkat ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.